teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Dimanapun Anda berada, kami doakan tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai model pembelajaran PAICAM, merupakan suatu model pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kembriati Juleha Siburian. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4 dengan NIM 210101110. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen oleh Bapak Francisco Rionebaho MKom. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari 5 poin penting. Yang pertama, apa itu pengertian daripada model pembelajaran PAICAM, karakteristik model pembelajaran PAICAM, prinsip dari model pembelajaran PAICAM, kelebihan serta kekurangan daripada model pembelajaran PAICAM ini. Yang pertama, pengertian model pembelajaran PAICAM. Ada beberapa pendapat teman-teman yang mengatakan bahwasanya PAICAM ini merupakan sebuah metode. Ada juga yang mengatakan PAICAM ini merupakan sebuah strategi, gitu ya. Namun ada dua ahli yang mengatakan bahwasanya PAICAM ini merupakan sebuah model. Menurut Remiswal dan Amelia tahun 2013, bahwasanya PAICAM ini merupakan sebuah model pembelajaran. PAICAM ini merupakan singkatan dari pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran PAICAM ini merupakan model pembelajaran yang dimana kegiatan pembelajaran berfokus kepada peserta didik atau peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru harus bisa membuat pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya itu adalah karakteristik daripada model pembelajaran PAICAM. Ada 5 karakteristik yang membuat model pembelajaran ini unik, membuat dia berbeda daripada model pembelajaran yang lain. Yang pertama itu adalah adanya sumber belajar yang beraneka ragam, yang tidak lagi mengandalkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, model pembelajaran PAICAM ini dalam proses pembelajaran membutuhkan berbagai media dan juga literatur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang akurat. Yang kedua itu adalah dalam melaksanakan kegiatan yang beraneka ragam itu nampak kesenangan dan antusiasme dari siswa. Nah, model pembelajaran PAICAM tadi sesuai definisinya yang juga menekankan kepada kesenangan dalam proses pembelajaran, tentu membuat siswa merasa senang dan antusias dalam belajar. Yang ketiga itu adalah dalam mengerjakan berbagai tugas, siswa secara individu maupun kelompok mencoba mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin. Yang keempat adalah sumber belajar yang beraneka ragam didesain menjadi suatu kegiatan. Nah, yang kelima itu adalah pada akhir pembelajaran semua siswa melakukan arah yang disebut dengan refleksi, yaitu siswa menyampaikan kesan yang baru mereka terima. Nah, yang kelima ini menurut saya merupakan karakteristik yang paling membuat dia berbeda daripada model lain. Karena setahu saya model lain itu belum ada model yang saya temui yang di akhir pembelajaran merefleksikan atau memberikan kesan-kesan atau inovasi baru yang mereka temui pada saat mereka belajar atau sesudah belajar. Yang selanjutnya itu adalah prinsip daripada model pembelajaran PAICAM. Ada 4 prinsipnya teman-teman. Yang pertama itu adalah mengalami. Maksudnya gimana gitu ya? Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran PAICAM ini, siswa dituntut mengalami atau terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara fisiknya maupun secara emosional dan mentalnya. Yang kedua itu adalah komunikasi. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran PAICAM ini dituntut komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Nah,
dalam proses pembelajaran nih harus ada komunikasi yang baik antara siswa dengan gurunya sehingga tercapai yang namanya tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah interaksi. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran PKM ini, interaksi yang dimunculkan adalah interaksi multi arah. Karena guru harus bisa memberikan sugesti kepada siswa tentang pembelajaran tersebut. Jadi tidak berpaku kepada seorang siswa secara individu, bukan. Tetapi dia adalah interaksi yang multi arah. Bisa berbagi kepada setiap siswa. Bisa memberikan perhatian kepada setiap siswa. Yang selanjutnya itu adalah refleksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada akhir pembelajaran nanti guru akan meminta kesan-kesan atau inovasi-inovasi baru apa yang siswa dapatkan sewaktu mereka dalam proses pembelajaran. Nah, kesan-kesan inilah yang akan dijadikan guru sebagai tolak ukur nanti dalam melihat apakah proses pembelajaran tersebut bisa berlangsung dengan baik dan terlebih bisa mencapai yang namanya tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu adalah model pembelajaran PKM ini cocoknya diterapkan di mana gitu ya, di jenjang mana. Nah, model pembelajaran PKM ini cocok diterapkan pada siswa mulai dari SD kelas 5, kelas 6 sampai dengan jenjang SMA. Model pembelajaran PKM ini mengutamakan yang namanya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, model pembelajaran ini cocoknya diterapkan pada siswa kelas 5, kelas 6, sampai dengan siswa jenjang SMA. Karena pada umumnya siswa pada jenjang ini sudah mulai menunjukkan pemikiran yang kreatif, aktif, sehingga model PKM yang mengutamakan kreativitas dan aktivitas yang inovatif dapat diterima siswa dengan baik sehingga proses pembelajaran bisa lebih efektif, begitu ya. Nah, jikalau secara logika kita berpikir kalau model pembelajaran ini diterapkan kepada siswa kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, mereka akan kesulitan dalam mengaplikasikan model ini karena dituntut yang namanya kreativitas, inovatif, dan juga pembelajaran yang harus efektif dan efisien gitu ya. Nah, sementara pada jenjang tersebut siswa lebih dominan kepada bermain dan juga belajar yang masih tahap-tahap dasar. Jadi model pembelajaran PKM ini yang menuntut kepada kreativitas dan inovatif sebaiknya diterapkan pada jenjang-jenjang sekolah atas. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PKM. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwasanya setiap model pembelajaran itu memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kelemahan daripada model pembelajaran PKM ini gitu ya? Yang pertama itu adalah kelebihannya. Nah, kita berbicara mengenai kelebihan. Yang pertama itu adalah peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun emosional dalam proses pembelajaran. Yang kedua, terjalin komunikasi yang baik antara siswa dan guru yang memungkinkan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, terlebih tercapainya tujuan pembelajaran oleh karena komunikasi yang baik itu. Nah, yang ketiga itu adalah terjalinnya interaksi multi arah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi guru tidak berpaku hanya kepada siswa. Nah, itu disebut dengan privat ya teman-teman. Tapi dalam proses pembelajaran itu diperlukan yang namanya interaksi multi arah. Jadi ini merupakan sebuah sebuah kelebihan daripada model ini gitu. Kalau kita bandingkan dengan model lain, mungkin ada yang menekankan kepada siswanya gitu ya. Ada yang menekankan hanya kepada gurunya, siswanya mendengarkan. Tetapi pada pengaplikasian daripada model pembelajaran PKM ini dituntut yang namanya interaksi multi arah antara guru dan siswanya. Nah, selanjutnya itu adalah kekurangannya. Setiap model itu memiliki yang namanya kelebihan dan tidak terlepas juga kekurangannya. Ada 3 yang menjadi kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan dana. Dalam pembelajaran sering memakai media sehingga membutuhkan biaya yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman bahwasanya
Model pembelajaran ini menekankan kepada yang namanya kesenangan, kreativitas, inovatif. Nah, tentu ini membutuhkan media-media yang bisa mendukung proses pembelajaran. Nah, tentu ini akan membuat siswa dan guru juga membutuhkan media-media yang lebih dalam proses pembelajaran, sehingga membutuhkan dana. Itu ya. Yang kedua itu adalah manajemen kelas. Nah, dalam pembelajaran ini guru harus selalu dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Nah, teman-teman, biasanya kan kalau kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemungkinan besar itu siswa akan ribut. Nah, peran guru di sini sangat penting untuk bisa mengkondusifkan kelas kembali. Nah, jadi dalam pembelajaran ini sering yang namanya terjadi kesenjangan dalam mengkondisifkan kelas karena guru harus terlibat secara efektif ya. Yang selanjutnya itu adalah kesenjangan antara siswa laki-laki dan perempuan, perbedaan sosial dan ekonomi, dan juga berbagai kesenjangan lainnya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini boleh memberikan kita pembelajaran, memberikan wawasan baru, sehingga ketika kita mengajar di sekolah, mungkin bagi para guru, kita bisa mengaplikasikan model ini untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih, shalom.